muhasabah diangkatnya ilmu, kebodohan merajalela saudaraku, telah berpulang ke rahmatullah Syekh Ali Jaber. Begitu banyak yang merasa kehilangan beliau. Betapa beliau ulama yang sangat dicintai umat, rela meninggalkan Madinah tanah kelahirannya demi syiar Islam di Indonesia. Kita masih teringat keteladanan beliau yang sabar dan pemaaf, memaafkan orang yang telah menusuk dan melukainya dengan sebilah pisau tanpa rasa dendam sedikitpun. Karena beliau berkeyakinan bahwa itu semua sudah menjadi takdirnya. Semoga Allah Azza wa Jalla angkat almarhum di syurga yang tertinggi. Amin ya Rab. Wafatnya ulama, menurut Islam, mempunyai arti yang sangat berarti dan krusial. Kematian ulama bahkan disebutkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai awal tercerabutnya ilmu di muka bumi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak menggenggam ilmu dengan sekali mencabutnya dari para hambanya. Namun dia menggenggam ilmu dengan mewafatkan para ulama. Sehingga, jika tidak disisakan seorang ulama, manusia merujuk kepada orang-orang bodoh. Mereka bertanya, maka mereka, orang-orang bodoh, itu berfatwa tanpa ilmu. Maka mereka tersesat dan menyesatkan. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 98, Imam Ahmad menyebutkan bahwa hadits ini disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Haji Wada. Di riwayat lain disebutkan bahwa seorang Badui bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Nabi Allah, bagaimana ilmu diangkat sedangkan ada pada kami mushaf dan kami telah belajar darinya apa yang ada di dalamnya dan kami mengajarkan istri-istri, anak-anak dan para pembantu kami. Maka Rasulullah mendongakkan wajah dan beliau marah lalu bersabda, ini orang-orang Yahudi dan Nasrani ada pada mereka lembaran-lembaran, mereka tidak mempelajari darinya mengenai apa yang datang kepada mereka dari para nabi mereka. Saudaraku, Ayub rahimahullah pernah berkata, sesungguhnya aku diberitakan mengenai wafatnya seorang ahlus sunnah, seakan aku kehilangan sebagian anggota tubuhku. Hilyah Al-Auliya 3/9, An-Nawawi rahimahullah menjelaskan. Hadits ini menjelaskan bahwa maksud diangkatnya ilmu yaitu sebagaimana pada hadits sebelumnya secara mutlak, bukanlah menghapuskannya dari dada para penghafalnya, akan tetapi maknanya adalah wafatnya para pemilik ilmu tersebut. Manusia kemudian menjadikan orang-orang bodoh untuk memutuskan hukum sesuatu dengan kebodohan mereka. Akhirnya mereka pun sesat dan menyesatkan orang lain. Syah Nawawi Sahih Muslim 16-223-224. Saudaraku, para ulama pasti akan Allah Azza wa Jalla wafatkan karena setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Hendaknya kita terus semangat mempelajari ilmu dan mengamalkannya. Sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, wajib atas kalian untuk menuntut ilmu sebelum ilmu tersebut dihilangkan. Hilangnya ilmu adalah dengan wafatnya para periwayatnya ulama. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, sungguh orang-orang yang terbunuh di jalan Allah sebagai syuhada, mereka sangat menginginkan agar Allah membangkitkan mereka dengan kedudukan seperti kedudukannya para ulama, karena mereka melihat begitu besarnya kemuliaan para ulama. Sungguh tidak ada seorang pun yang dilahirkan dalam keadaan sudah berilmu. Ilmu itu tidak lain mendapatkan kalau belajar ilmu Ibnu Qayyim. HLM 94. Saudaraku, mari kita semakin semangat menuntut ilmu, menyebarkan dan mengamalkannya, karena hilangnya ilmu agama merupakan tanda-tanda akhir zaman dan dekatnya zaman fitnah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, zaman saling berdekatan, ilmu hilangkan, berbagai fitnah bermunculan, kebahilan dilemparkan ke dalam hati, dan pembunuhan semakin banyak. Hadis riwayat Muslim, termasuk tanda kiamat yang sudah cukup dekat adalah diangkatnya ilmu dan kebodohan yang merajalela di mana-mana. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, termasuk tanda-tanda hari kiamat adalah diangkatnya ilmu dan tetapnya kebodohan. Hadis riwayat Bukhari. Allah Azza wa Jalla berfirman, hanyalah yang memiliki khasyah, takut,
kepada Allah dari kalangan hamba-hambanya adalah para ulama. Quran Surat Fatir 28. Tidak akan datang hari kiamat hingga di bumi tidak lagi disebut Allah. Sahih Muslim, Kitab Al-Iman, Bab Zahabul Iman Akhiraz Zaman, II 178, Syarhan Nawawi, Ibnu Katsir rahimahullah berkata, ada dua pendapat tentang makna hadits ini. Pendapat pertama, bahwa seseorang tidak mengingkari kemungkaran dan tidak melarang orang yang melakukan kemungkaran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengibaratkannya dengan ungkapan tidak lagi disebut Allah sebagaimana dijelaskan sebelumnya dalam hadits Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Maka yang tersisa di dalamnya, bumi, hanyalah orang-orang bodoh yang tidak mengetahui kebenaran dan tidak mengingkari kemungkaran. Musnad Ahmad, X-181-182, Syah Ahmad Syakir. Pendapat kedua, sehingga tidak lagi disebut dan dikenal nama Allah di muka bumi. Hal itu terjadi ketika zaman telah rusak, rasa kemanusiaan telah hancur, dan banyaknya kekufuran. Nihayah Al-Fitan wal Malaahim, I-186. Semoga Allah